Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan berjalannya perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Segenap hati dan jiwa
kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kami. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita angkat mendengarkan sebuah firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan kami.
saudara kita akan berdiri, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian kami. Tidak ada yang lain selain Yesus. Sekarang dan selamanya. Tidak kepahlawasan. Benar bahwa segala hormat dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja Tuhan. Ini hidup kami. Kami datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami, membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus Tuhan, yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, pada sore hari ini Engkau bicara buat kami lewat kehidupan-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, sehingga mengubahkan, membawa perspektif baru dalam kehidupan kami untuk kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba apa yang Engkau taruh, biar hari ini mengajar kami semua. Bukan hanya mengajar hamba, tapi mengajar setiap kami yang hadir pada sore hari ini, bagaimana kami harus melangkah bersama dengan Tuhan dan menjalani kehidupan iman kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk penari, untuk worship leader, singer dan pemain musik. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa, yang saya percaya bahwa ada hal yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita mengenai cerita, mengenai kisah di Alkitab ini. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Yang suka tema, saya kasih tema hari ini, dewasa di dalam peperangan. Jadi judulnya cukup berat, dewasa di dalam peperangan. Kenapa kita perlu dewasa di dalam peperangan atau dalam kurung pergumulan? Karena ada banyak orang ketika mereka menghadapi situasi kehidupan, ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka tidak menjadi dewasa. Dan bahkan lebih parahnya, mereka menjadi orang yang putus asa dan bahkan sampai terhilang di Tuhan. Ya kan? Sampai mulai meragukan Tuhan. Ya kan? Baru-baru saya lihat ada salah satu media sosial, ada seorang anak muda, dia Telegram juga, dia cukup terkenal. Jadi dia bilang, ditanyain mau divaksin atau apa, dia nggak mau. Terus dikasih pilihan, mau saya vaksin atau suruh berdoa. Dia jawab begini, saya lebih bagus divaksin, jadi budaknya Bill Gates daripada jadi budaknya Tuhan. Ya kan? Jadi dia baru keluar dari penjara, terus dia merasa bahwa lebih baik saya jadi budaknya manusia daripada budaknya Tuhan. Ya kan? Ternyata penjara tidak mengubahkan paradigma dia, membuat dia untuk bertemu dengan Tuhan, tapi justru membuat dia semakin meragukan Tuhan tentang keberadaan Tuhan. Padahal kita dengan Tuhan itu tidak pernah jadi budak. Sekalipun kita disebut sebagai hamba, ya kan? Tuhan tetap memberikan kehendak bebas buat saudara dan saya untuk bagaimana kita datang, untuk kita bagaimana menyembah Dia. Ya kan? Bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kalau budak kan tidak punya kebebasan sama sekali, ya kan? Pokoknya harus ikut Tuhan, ya kan? Tapi kita berbeda. Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah kehendak bebas, sebuah pilihan. Dan mari menggunakan pilihan itu dengan bijaksana. Jadi sangat penting untuk kita menyadari bahwa seseorang akan menjadi hebat dan luar biasa ketika dia menjadi dewasa dalam kehidupannya. Ada perkataan begini bahwa tua itu pasti, dewasa pilihan.
Mari tanyakan kepada diri kita, seberapa dewasa kita hari-hari ini dengan Tuhan? Seberapa saudara dan saya menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita atau tidak? Sudah berapa lama saudara dan saya jadi Kristen? Sejak lahir 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu? Flashback hari ini, apa yang kita dapat dengan berjalan dengan Tuhan? Ya. Dan hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Mari buka sama-sama dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekali lagi. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Dimulai dari ayat ke-8 ya. Sudah dapat semua? Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah ini semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan mesbah dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun menurun. Kita udah sering dengar cerita ini ya. Ini cerita sekolah minggu. Ini cerita yang dikatakan bahwa Musa Yosua memimpin bangsa Israel untuk berperang. Ketika Musa angkat tangan, Yosua menang. Ketika turun tangan, Yosua kalah. Tapi apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Saya ceritakan latar belakangnya. Jadi Amalek, peperangan ini adalah peperangan yang pertama. Dicatat, peperangan yang pertama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Dan yang pasti Bapak Ibu mesti tahu bahwa orang Israel itu bukan tentara. Orang Israel itu tukang bangunan, buruh, pekerja kasar. Karena di Mesir mereka buat bata, buat ter, ya kan? Mereka budak, mereka bukan tentara. Beda dengan Musa. Musa itu panglima, tentara, ya kan, dipersiapkan, ya kan. Tapi selain Musa nggak ada. Dan ketika orang Amalek datang, ini menjadi sebuah peperangan yang pertama yang mereka harus hadapi. Dalam situasi ini, orang Israel bisa berteriak kepada Tuhan. Why? Kenapa Tuhan? Kita ini nggak siap. Kita ini tukang bangunan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang kerja rodi, taunya cuma diperintah. Kita ini bukan panglima perang yang nggak pernah pegang pedang, ya kan, nggak pernah maju berperang, nggak tahu mau mana, ya kan. Kenapa Tuhan izinkan orang Amalek? Perlu Bapak ketahui, waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian untuk menikmati segala berkat Tuhan, ya kan. Segala tanah yang penuh dengan susu gandum segala macam diberkati, ya kan. Tapi untuk menerima berkat Tuhan, ternyata ada masa di mana Tuhan membawa, kalau Bapak Ibu baca kisah bangsa Israel, mereka dibawa 40 tahun lamanya sebelum mereka masuk ke namanya sebuah tempat yang dimana itu penuh dengan berkat, itu penuh dengan segala sesuatu yang terbaik. Dan sampai hari ini terbukti bagaimana Israel berada di tengah-tengah daerah-daerah yang miskin, yang tandus, sedangkan dia sendiri daerahnya
adalah daerah yang penuh dengan segala macam hal-hal yang luar biasa. Tuhan menepati janjinya. Tapi untuk mendapatkan janji yang ilahi, untuk mendapatkan berkat itu, Tuhan perlu melatih orang Israel untuk menjadi orang-orang yang kuat. Sejarah membuktikan bahwa Israel pernah diserang oleh 7 negara Arab, tapi mampu mengalahkan. Setelah peperangan yang mereka dipersiapkan, ya, hari ini kita belajar dalam kehidupan kita, saudara dan saya, Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi sebuah peperangan yang mungkin saudara berkata, saya nggak siap dengan kondisi ini. Tuhan, saya nggak kuat melawan ini. Dia terlalu besar. Mereka orang-orang terlatih. Masalah ini terlalu luar biasa buat saya. Saya nggak bisa. Saya nggak punya kemampuan. Saya nggak punya kapasitas untuk mengalahkan kondisi saya hari ini. Saya nggak bisa mengendalikan situasi ini. Sama seperti bangsa Israel ketika bangsa Amalek tiba-tiba datang menyerang. Mereka gak siap sama sekali. Tapi kita perlu belajar dari sikap Musa, Yosua, Hur, dan Harun hari ini. Yang pertama kita mau belajar bagaimana Musa waktu ketika dia menghadapi masalah ini, dia tidak mendikte Tuhan. Dia tidak teriak sama Tuhan. Dia gak bilang sama Tuhan, tolong selesaikan, hajar ini. Kalau Tuhan sanggup membuat bangsa Mesir tenggelam di tengah-tengah laut Firaun, Tuhan, buat bangsa Amalek ini ditelan oleh tanah, bisa gak Musa teriak itu? Sangat bisa. Tapi Musa bilang begini, Yosua, pilih orang-orang dan saya akan naik ke bukit membawa tongkat yang dari Tuhan, dan saya akan berdoa. Yang pertama begini Bapak Ibu, kita belajar sesuatu bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang saudara dan saya tidak pernah harapkan, kita gak mau situasi itu ada dalam kehidupan kita. Jangan mendikte Tuhan untuk cepat-cepat, terlalu cepat membawa kita keluar dari masa itu. Tapi mulai bertanya, apa yang kita mesti lakukan? Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ada hal yang Tuhan mau bukakan atas hidup kita. Musa sangat ngerti, lewat peperangan ini bangsa Israel akan belajar banyak. Makanya dia bilang, Yosua pimpin. Dia tahu Yosua belum mampu. Yosua masih muda waktu itu, belum mengerti peperangan, disuruh memilih dan suruh memimpin. Dan kisah ini hanya membuat sesuatu yang luar biasa terhadap kehidupan Yosua. Bagaimana dia melihat bahwa kalau hari itu Tuhan tidak memenangkan peperangan buat bangsa Israel akan binasa. Ya kan? Kita mau belajar bahwa ada hal yang luar biasa, bahwa ketika Musa mengangkat Tuhan, mengangkat tangannya, Tuhan menyatakan kemenangan. Ya kan? Hal-hal yang begitu luar biasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya memiliki mentalitas yang sama? Kalau tidak, kita mau belajar lebih lagi. Amalek, saya nggak ngerti Amalek apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Peperangan Amalek apa yang sedang kita hadapi. Tapi mari ingat bahwa sebelum kita menghadapi peperangan Amalek hari ini, ada Yosua, ada Musa, Harun, Hur, dan bangsa Israel yang menghadapi peperangan. Peperangan yang mereka tidak pernah sangka dalam kehidupannya harus menghantam kehidupan mereka. Mereka gak pernah pikir kenapa ini harus terjadi. Padahal mereka bilang, saya sudah jalan sama Tuhan, saya sudah lihat, kenapa masih kita perlu mau dibinasakan dengan pedang? Ya kan? Saya catat di sini. Poin yang kedua, kenapa kita perlu menghadapi peperangan? Supaya kita belajar ketergantungan akan Tuhan. Lewat peperangan yang dimenangkan orang bangsa Amalek, Israel belajar bahwa mereka tidak bisa tanpa Tuhan. Mereka lihat ketika Musa angkat tangan, mereka menang. Tapi ketika mereka turun tangan, mereka kalah. Dan ini yang paling penting, ketergantungan saudara dan saya akan Tuhan akan mengajar orang lain untuk hidup memiliki ketergantungan yang sama dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika saudara dan saya bergantung dengan Tuhan, kita akan mengajar orang lain untuk memiliki cara hidup yang sama.
untuk bergantung dengan Tuhan ketika mereka menghadapi peperangan. Waktu Musa mengangkat tangannya, dia tahu saya butuh Tuhan. Tapi ketika lemas, dia kalah. Dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Makanya tangan ini mesti harus terangkat terus kepada Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar dari Musa, bahwa Musa dalam menghadapi peperangan tidak pernah sendiri. Dia tahu untuk datang menghampiri kasih karunia Tuhan, dia membawa Harun dan Hur. Dalam kehidupan kita ada masa saudara dan saya tidak mampu lagi. Saudara merasa bahwa kita sudah doa, saya sudah doa Tuhan, saya sudah doa puasa, tapi kok gak ada jawaban. Kita perlu saudara seiman kita yang akan menopang kita ketika kita lelah, yang akan terus mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi jangan jadi manusia atau orang Kristen yang superior, yang merasa bahwa kita gak butuh orang lain dalam hidup kita. Kita gak butuh rekan-rekan sepelayanan. Kita merasa, oh saya bisa kok Pak, biar gak pakai singer, kalau saya yang WL pasti dijamin hadirat Tuhan turun. Ya kan? Kalau bukan saya yang main musik, tidak akan hadirat Tuhan. Ya. Lewat kejadian Musa, Harun dan Hur kita belajar bagaimana kemenangan bangsa Israel tidak bisa dimenangkan dengan sendiri. Ketika Musa lemah, Harun dan Hur yang menopang tangannya untuk tetap terangkat. Ketika saudara dan saya lemah, yuk mari miliki kerendahan hati yang terus percaya bahwa begini, saya butuh Tuhan, orang lain. Dalam pengertian begini, kita bukan butuh meminta bantuan ya, kita datang untuk sharing, minta didoakan. Nggak usah malu. Kenapa kita malu untuk meminta topangan doa dari rekan-rekan saudara kita? Yang pasti waktu kita minta topangan doa, mintalah sama orang yang bukan yang penggosip ya. Minta sama orang yang kita percaya. Yuk dukung saya dalam doa. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku maka aku hadir. Itu sangat jelas. Kita gak bisa menghadapi peperangan kita ketika kita merasa bahwa kita hanya sendiri, saya aja sendiri. Pokoknya udah, kita gak mau orang lain ada. Musa, Hur dan Harun mengajar kita bahwa kalau mereka tidak unity, mereka tidak akan bisa memenangkan. Saudara dan saya yang berkeluarga, kita gak mungkin memenangkan persoalan keluarga kita kalau kita sebagai suami, saya gak butuh istriku. Atau kita sebagai pasangan suami istri, kita bilang gini, pokoknya anak-anak enggak usah, saya saja sama istriku. Enggak. Dalam pelayanan ini saya sering ajak anak saya, dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya, jangan menganggap remeh suami kita, istri kita. Kita mesti menjadi pasangan yang unity untuk memenangkan persoalan rumah tangga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belum menikah, kita butuh topangan orang tua, kita butuh topangan pemimpin rohani kita. Ada masa peperangan yang saudara dan saya bisa menangkan sendiri, tapi ada masa di mana saudara dan saya tidak bisa memenangkan peperangan itu tanpa bantuan orang lain yang akan mendukung kita. Karena iblis gak akan tinggal diam. Hari ini kita menang, besok dia uji lebih besar. Sampai titik di mana kita bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Sampai titik di mana sama seperti Musa, dia kelelahan. Waktu dia kelelahan, Israel mulai kalah. Dan disitulah peran Hur dan Harun menopang. Dan disitulah waktu saudara dan saya mengalami kelemahan, yuk jangan malu, doakan saya, topang saya doang. Datang kepada orang tua, datang kepada gembala, datang kepada saudara seiman, pendoa gereja, berdoa, topang saya dalam doa. Topang saya dalam doa. Kita gak datang minta bantuan, minta uang sama orang, ya kan? Kita gak datang minta makan, kita cuma minta topang dalam doa. Mungkin waktu dia berdoa tidak langsung terjadi ya, tapi percayalah waktu ketika Bapak Ibu dan saya mau bersehati bersama dengan orang lain, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita.
Dan waktu ketika kita mengalami peperangan ini Bapak Ibu, ketika sampai pada titik di mana Musa menurunkan tangannya, dia mengalami situasi di mana Israel kalah. Ya kan? Dikatakan Musa angkat tangan dan menang. Waktu Israel turun tangan, dia kalah. Mari begini, kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan kita mengalami masa-masa kita kalah. Kita mengalami masa-masa di mana kita ambruk. Kita mengalami masa-masa di mana Tuhan menghancurkan semua yang menjadi harapan hidup kita. Kita merasa bahwa sudah ini tempat saya hidup Tuhan, tapi kenapa semua hancur? Apa yang kita bangun, yang harusnya kita sudah hitung kita mendapatkan keuntungan, kok gagal? Ya kan? Kita merasa bahwa Tuhan gak ada lagi harapan. Ya kan? Gak ada lagi harapan. Hari ini saya kalah. Tapi percayalah begini Bapak Ibu, ketika suara itu datang, intimidasi iblis datang yang mengatakan bahwa saudara dan saya kalah dalam peperangan. Ketika ada intimidasi itu bahwa kita gak bisa apa-apa, memang suamimu gak bisa berubah, memang istrimu gak bisa berubah, memang kau gak bisa diberkati Tuhan karena kau begini, karena kau banyak dosa, kau ini penipu, kau tidak layak. Memang Tuhan gak peduli dengan hidupmu. Ketika intimidasi itu datang, percayalah begini, ada satu janji Tuhan di dalam Roma, bahwa Ia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya, buat kita yang terpanggil. Amin. Jadi jangan pernah takut bahwa ketika intimidasi itu datang, percayalah bahwa yuk angkat imanmu kembali, angkat tanganmu kembali. Dan saya percaya ketika tangan kita terangkat, maka tangan yang dari surga akan turun untuk memegang hidup kita. Amin. Tapi ketika kita tidak mengangkat tangan kita dan kita merasa kita mampu, kita gak akan pernah melihat tangan yang besar itu menolong hidup kita, membawa kemenangan buat kehidupan kita. Sekali lagi saya kembali bahwa peperangan rohani yang Tuhan izinkan kita alami, atau yang iblis berusaha serang mau ambil dalam kehidupan saudara dan saya, jadikan peperangan itu menjadi medan perang di mana saudara dan saya menjadi dewasa dalam Tuhan, bukan menjadi korban untuk dihancurkan oleh iblis sehingga membuat kita menjauhi Tuhan. Tapi jadikan setiap persoalan itu menjadi titik di mana saudara dan saya mendapatkan satu poin demi poin yang lain untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita gak akan pernah dewasa dalam Tuhan kalau hidup kita flat, datar-datar aja. Orang tidak mungkin menjadi seorang pemenang kalau dia cuma tinggal tidur di rumah. Seorang atlet untuk menjadi menang, dia perlu latihan dan kerja keras. Ada hal-hal, ada tantangan yang mesti dia ada sesuatu yang mesti dia kalahkan di tubuhnya, di hidupnya. Saudara dan saya tidak mungkin jadi dewasa kalau tidak ada peperangan. Jangan pernah membenci peperangan, jangan pernah membenci masalah. Tapi mari lihat peperangan dan masalah itu sebagai situasi di mana saudara dan saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat, bangsa Israel tidak pernah menginginkan peperangan dengan Amalek. Mereka tidak mengusik orang Amalek. Orang Amalek yang datang menyerang mereka di saat mereka tidak siap. Tapi ketika mereka tidak siap, mereka harus tetap berdiri. Mereka tetap harus naik ke bukit untuk berdoa. Musa tahu bangsa Israel gak siap, makanya dia perlu naik ke bukit. Hari ini ketika saudara dan saya merasa tidak siap menghadapi situasi yang kita alami, saya mengalami situasi, saya rasa saya gak siap. Ini belum waktunya Tuhan kami begini. Tapi mari kita naik ke bukit Tuhan. Angkat. Musa mengangkat tongkat. Tongkat ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini saudara dan saya gak punya tongkat yang dimiliki Musa.
kita nggak punya tongkat, tapi kita punya Roh Kudus di hidup kita. Musa nggak punya Roh Kudus waktu itu. Dia hanya punya tongkat yang Tuhan berkati. Dan dia bisa melakukan. Hari ini Roh Kudus diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ketika kita menghadap badai itu, angkat hatimu, bawa kepada Roh Kudus. Angkat imanmu, bawa kepada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk memenangkan peperangan. Amin. Jadi peperangan bukan sesuatu yang harus dibenci, tapi peperangan masa di mana menjadi dewasa. Bukan menjadi masa di mana saudara dan saya babak belur dengan situasi. Udah gak zaman. Dulu iya, sebelum kita kenal Tuhan, waktu kita ada masalah kita bisa keluar maki-makian. Waktu kita ada masalah kita bisa bilang gak ada gereja-gerejaan, gak ada Tuhan-Tuhanan. Tapi hari ini ketika saudara dan saya duduk tempat ini, kita masuk di gereja yang profetik. Kita masuk di gereja yang bernama Holy Glory. Kemuliaan dalam kekudusan Tuhan. Mari masuk, bawa hidupmu dalam kemuliaan Tuhan, dalam kondisi kudus untuk melihat kemenangan dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Bangsa Israel gak pernah siap, tapi mereka bisa memenangkan peperangan dengan naik ke bukit, mengangkat tangan dan percaya kepada rekan sekerjanya yang akan menopang. Saudara dan saya perlu percaya kepada orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa Tuhan, bagaimana saya mau minta doa sama dia Tuhan, saya lihat kelakuannya. Cara pandang kita terhadap orang lain akan menentukan bagaimana orang lain itu berubah atau tidak. Ketika saudara dan saya memandang orang lain buruk, kita sedang melepaskan kutuk terhadap orang lain itu. Tapi ketika kita melihat dia, hidupnya mungkin tidak benar hari ini, tapi kita mau berkata, kamu pasti berubah. Kamu pasti berubah. Yuk berdoa buat saya. Saya tidak malu, saya suruh anak saya. Tadi malam saya tiba-tiba sakit. Waktu istri saya berdoa, saya angkat tangan Grafiel, saya suruh taruh di atas kepala saya. Saya percaya sekalipun dia masih kecil, saya percaya dia punya kuasa. Ada kuasa. Kita perlu percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Harun dan Hur bukan orang yang dipilih. Musa cuma panggil, sini temani saya. Saya mau berdoa. Musa bilang gini, saya yang angkat tangan tongkat. Tapi ketika Harun dan Hur lihat Musa gak mampu, mereka dengan cepat menopang. Jadi jangan pernah membangun sebuah paradigma yang salah terhadap orang lain. Karena belum biasanya orang yang kita tidak pernah anggap justru dialah yang akan menolong kita suatu hari. Mungkin hari ini dia tidak membawa keuntungan buat kita. Mungkin hari ini dia begitu menyebalkan buat kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, jangan-jangan orang ini yang akan dikirim Tuhan untuk mengubah pola pikir kita bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menolong kita. Amin. Sekali lagi kita terus belajar bahwa peperangan adalah masa di mana saudara dan saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa begini, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bapak Ibu, Tuhan akan menghapuskan Amalek. Tapi apakah waktu mereka menang bangsa Amalek sudah habis? Enggak. Kalau Bapak Ibu baca cerita Alkitab, setelah kejadian itu ada masa di mana orang Amalek datang menyerang lagi. Orang Amalek datang menyerang lagi. Sampai satu kali mereka dihancurkan ketika pemerintahan Hizkia. Dan setelah itu tidak akan pernah ada cerita tentang Amalek. Tuhan menggenapi janjinya. Kadang-kadang kita di bawah Tuhan untuk melewati peperangan yang terus menerus. Yang kita kok merasa ini tidak pernah selesai nih. Saya kok berperang terus, bergumul terus tentang suami. Saya kok bergumul terus tentang istri. Saya kok bergumul terus tentang anak. Saya kok bergumul tentang keuangan terus. Saya kok bergumul terus tentang kesehatan. Enggak pernah ada habis-habis. Kalau kita mengalami itu, ingatlah
mungkin kita nggak dewasa dalam peperangan yang pertama. Makanya Tuhan izinkan kembali kita mengalami. Mungkin kita gagal di peperangan yang pertama. Makanya Tuhan izinkan peperangan itu datang lagi. Supaya melatih kita bahwa kita harus menang atas kelemahan kita. Peperangan, ujian yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami adalah ujian di mana mendewasakan kita. Jadi ketika ujian itu berulang-ulang kali datang dalam kehidupan kita, ujian kesabaran, ya kan? Bagaimana kita harus diujian mengampuni. Kita kok nggak habis-habis disakitin orang ya? Saya sudah baik Tuhan sama orang. Kenapa setiap saya baik sama orang saya disakiti? Mungkin kita belum plong dalam belajar mengampuni. Tuhan, saya kok gak ada uang, tapi kenapa Tuhan kirim orang terus datang minta uang, minta saya menolong dia. Saya sendiri aja kurang. Mungkin Tuhan mau ajar saudara dan saya belajar memberi dalam kekurangan. Karena kalau belajar dalam kelimpahan kita akan tidak merasa bahwa saya mampu. Dan kita gak akan pernah melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Kan? Mungkin kita merasa berpikir begini, saya terus yang di sini, saya terus yang disuruh, nggak ada orang lain. Mungkin Tuhan mau ajar kita supaya kita menyadari kita adalah orang berharga di matanya. Atau mungkin kita bilang begini, kok saya kok dibedakan Tuhan? Saya kerja rajin-rajin di tempat kerja, dia yang malas-malas yang kerjanya cuma menjilat aja naik. Tuhan mau ajar kita bagaimana kita melepaskan berkat kepada orang lain dan mempunyai hati yang tidak iri. Jangan iri dengan apa yang orang punya. Karena setiap orang punya berkat masing-masing. Saya suka dengan sebuah ilustrasi ini. Bapak Ibu kalau lihat pecel lele, biasanya berdiri sendiri atau rame-rame? Ada yang sendiri, tapi yang gak lama ada lagi. Pecel lele ya. Pecel lele ya, ada lagi ya kan? Kan? Sama dengan Indomaret. Ada Indomaret, ada Alfamart, nanti ada buku dempet kayak di sebelah ya kan? Orang bisa meniru hidupmu, tapi tidak bisa mengambil berkat Tuhan dari hidupmu. Orang bisa meniru apa yang kita mau lakukan, tapi orang tidak bisa mengambil apa yang Tuhan mau siapkan atas hidup kita. Jadi jangan pernah takut ketika ada orang yang meniru gaya kita, yang meniru ide kita, yang mengambil ide kita. Jangan takut ketika ada orang yang mungkin mau menyiku kita, membuat kita jatuh di dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Biarkan mereka lakukan bagiannya. Bagian kita tetap percaya bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambil bagian yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan izinkan kita melewati itu terus supaya kita menang. Jadi kenali, kalau hari ini kita terus mendapatkan peperangan yang sama, kok lawannya Amalek mulu, Amalek terus. Kok lawannya kesabaran terus. Kok lawannya keuangan, amarah terus. Karena kita nggak lolos di peperangan yang pertama. Makanya dikasih yang kedua. Kok lawannya kekudusan mulu Tuhan. Saya sudah mau ikut kudus, hidup kudus Tuhan. Kok malah dikirim lagi yang begini. Karena kita gagal yang kemarin. Dan Tuhan kasih kesempatan. Ujian yang berulang adalah kesempatan untuk kita memperbaiki kegagalan kita di ujian yang kemarin. Amin. Jadi jangan pernah protes ketika Tuhan menghadapkan kita dalam sebuah peperangan yang berulang-ulang. Karena dia mau kita belajar apa yang kemarin gagal dalam hidup kita. Emas tidak pernah bernilai kalau cuma dibakar sekali. Dia mesti berulang-ulang kali. Diproses terus menerus. Sebuah bejana tidak akan jadi baik ketika cuma gagal udah disimpan tanah liatnya. Gak mungkin jadi tanah bejana yang terbaik. Dia harus diproses terus menerus. Habis dibentuk mesti dibakar lagi. Setelah itu baru lagi dikeringkan, baru lagi dicat, diwarna, baru kemudian jadi. Ada proses yang berulang terus menerus supaya menjadi hal yang luar biasa.
Ingat, dewasalah dalam peperangan. Ketika kita mau mengambil sikap dewasa, kita akan menemukan bahwa hidup kita Tuhan mau bawa naik. Hidup kita Tuhan mau bawa kita untuk menangkan peperangan itu, dan peperangan itu tidak akan teringat lagi di hidup kita. Bangsa Amalek akhirnya tidak pernah muncul lagi. Setelah berkali-kali muncul dan akhirnya dihapuskan. Kenapa? Karena Israel sudah menang atas masa lalu terhadap Amalek. Saya nggak tahu apa Amalek apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini, yang terus berulang-ulang dalam hidup kita. Tapi jika itu ada dan kita sedang mengalami, mari berkata kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita nggak punya tongkat Musa, tapi saudara dan saya punya Roh Kudus. Kita nggak punya Harun dan Hur, tapi saudara dan saya punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya rekan segereja, punya gembala, punya orang-orang yang dipercaya untuk menopang kita, mendukung kita. Saudara tidak sendiri dalam peperangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Yosua tidak merasa sendiri ketika dia ada di dalam peperangan. Dia bisa bilang gini, Tuhan, saya yang berperang, enak aja Musa sama Harun Hur di atas, cuma nonton saya perang. Enggak. Yosua tahu semua orang punya porsi yang sendiri. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sendiri. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendiri. Mari tundukkan kepala kita, kita mau perjamuan kudus. Saya mau berdoa buat kita. Anda Ibu kita bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini dengan iman. Saya undang kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang menyanyikan, katakan ku tahu. Jemaat Tuhan menyanyikan. Tuhan tahu hidup saudara dan saya. Matanya lihat saya mau ngomong ini. Tuhan tahu hidup saudara dan saya hari ini. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan cuma mau bilang begini, ini masa dimana Tuhan mau bawa saudara dan saya dewasa. Waktu saya siapkan khotbah ini, saya percaya ini masa dimana Tuhan mau bawa kita untuk dewasa. Gak usah protes tentang situasi yang kita hadapi, tentang orang buat atas hidup kita, tentang orang-orang yang datang menyerang hidup kita yang kita tidak pernah sangka. Mungkin kita nggak pernah sangka orang itu akan menghancurkan hidup kita, orang itu akan mengecewakan hidup kita. Tapi percayalah Tuhan mau saudara dan saya dewasa, karena setelah kita memenangkan peperangan ini, ada hal yang besar yang Tuhan mau berikan atas kehidupan kita. Tuhan mau angkat kita naik. Yuk mari sama-sama nyanyikan dengan iman. Katakan ku tahu hidupku adalah
memasuki peperangan yang Tuhan izinkan mereka alami. Untuk mereka dewasa di dalam Tuhan. Bawa tangan mereka tetap terangkat kepada Tuhan dengan topangan dari Roh Kudus. Untuk mereka memenangkan peperangan. Yes. Bila Bapa sanda sigara bara se. Bila la sanda sigara bara. Sekali lagi Tuhan berkata, engkau tidak sendiri. Tuhan ada